Anda menyaksikan Kompas Bisnis, Saudara, bersama saya Nanda Aprilia. Lembaga pemeringkat utang Fitch Ratings menyoroti risiko turunnya kepercayaan investor dan cadangan devisa. Menurut Fitch, penurunan cadangan devisa secara tajam dan berkelanjutan bisa menambah tekanan pada peringkat utang Indonesia. Selain itu, dalam analisisnya, Fitch bilang intervensi falas oleh BI telah mengurangi cadangan devisa dan menyerap likuiditas rupiah, sehingga memperketat kondisi pendanaan domestik. Kondisi ini berkontribusi pada peningkatan bertahap posisi short net mata uang asing yang mencapai hampir 27 miliar dolar Amerika Serikat pada akhir Mei. Fitch juga menekankan kebutuhan falas bisa meningkat di masa mendatang. Data dari Gisdor Bank Indonesia pada perdagangan Senin, rupiah kembali ditutup melemah ke level 17.999 per dolar AS. Tinggal 1 poin menuju 18.000. Sementara selama sepekan terakhir rupiah masih belum mampu keluar dari angka 17.900-an. Pada 1 Juli di level 17.961, melemah di 2 Juli ke angka 17.994. Sempat menguat tipis pada 3 Juli di 17.960. Sedangkan transaksi di perbankan, dolar sudah dijual di atas 18.000 rupiah. Cadangan devisa RI pada Mei 2026 menyusut 1,3 miliar dolar Amerika Serikat dibandingkan akhir April yang masih berada di 146,2 miliar dolar Amerika Serikat. Bahkan jika dibandingkan akhir Januari, cadangan devisa menyusut 9,7 miliar dolar AS dengan kurs 18.000, artinya setara dengan 174,6 triliun rupiah. Meski demikian, Saudara, Bank Indonesia meyakini ketahanan sektor eksternal tetap baik, didukung oleh posisi cadangan devisa yang memadai, serta aliran masuk modal asing sejalan dengan persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian nasional dan juga imbal hasil investasi yang tetap menarik. Badan Pusat Statistik mencatat Indonesia mengalami defisit neraca perdagangan pada Mei 2026. Ini menjadi defisit pertama setelah Indonesia membukukan surplus perdagangan selama 72 bulan berturut-turut. Defisit Mei 2026 senilai 1,61 miliar dolar AS, jadi yang terdalam sejak April 2019. Ketika kala itu Indonesia mencatat defisit perdagangan sebesar 2,33 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara sepanjang 2026 dari Januari hingga April tercatat masih surplus. Menurut sejumlah ekonom, patahnya tren surplus neraca perdagangan Indonesia bukan hanya menjadi catatan di atas kertas, tapi kondisi ini memunculkan kekhawatiran baru terhadap daya tahan rupiah. Lembaga pemeringkat utang Fitch Ratings soroti risiko turunnya kepercayaan investor dan cadangan devisa. Sejauh mana laporan Fitch ini berdampak pada pelemahan rupiah? Dan bagaimana seharusnya pemerintah merespons laporan ini, Saudara? Kita akan bahas bersama dengan Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga, Profesor Rahma Gafmi yang sudah terhubung bersama kami melalui sambungan daring. Selamat pagi, Prof. Gafmi, apa kabar? Alhamdulillah baik Mbak Nanda, selamat pagi juga. Prof. Gafmi, kita melihat kondisi saat ini lebih dulu. Pada perdagangan kemarin, rupiah kan ditutup di 17.999 per dolar Amerika Serikat. Sebenarnya dari sudut pandang Prof sendiri, seberapa besar sih laporan terbaru Fitch ini mempengaruhi respons pasar sampai dengan gejolak nilai tukar rupiah? Ya, baik Mbak Nanda. Sebenarnya melihat dari laporan terbaru Fitch Ratings ini yang dirilis awal Juli kemarin itu adalah bertindak sebagai pemantik sentimen negatif ya, yang tentunya sangat signifikan Mbak Nanda dalam menekan psikologis pasar gitu ya. Karena ini jelas kemarin kita tahu bahwa penutupan rupiah sampai menyentuh level psikologis baru di 17.999 itu artinya apa? Itu adalah sudah mendekati level yang sangat krusial, yang sangat mengkhawatirkan sebenarnya. Nah, kalau kita lihat pengaruh laporan Fitch ini terhadap gejolak nilai tukar itu sebenarnya ada 3 poin yang sangat krusial yang kita harus cermati Mbak Nanda. Pertama, kalau kita lihat Fitch ini kan memberikan penilaian sangat mendalam ya mengenai rapuhnya fondasi makroekonomi kita dalam jangka pendek ini.
Nah, indikator yang digarisbawahi itu sebenarnya adalah meliputi pengetatan cadangan devisa yang tadi Mbak Nanda sudah bahas, yaitu turun sekitar 4,6% periode Maret sampai Mei kemarin. Nah, pelemahan nilai tukar yang persisten ini termasuk juga arus modal keluar atau capital outflow yang sangat masif, ini juga yang mengkhawatirkan Fed. Jadi ketika lembaga rating internasional itu menyuarakan hal ini, artinya apa? Investor itu cenderung mengambil posisi defensif, Mbak Nanda. Nah, yang kedua, kalau kita lihat, sebenarnya ini sudah kita wanti-wanti kepada pemerintah karena memburuknya tata kelola ekonomi yang dilihat oleh para investor. Ini sebenarnya, Mbak Nanda, adalah poin yang paling memukul kepercayaan market gitu ya. Jadi artinya di sini Fed menyoroti bagaimana peningkatan ketidakpastian kebijakan itu termasuk rencana sentralisasi ekspor komoditas itu yang melalui DSI itu juga termasuk juga kemarin yang sangat ramai itu adalah Undang-Undang P2SK. Ini adalah sebagai risiko yang mengikis kredibilitas policy mix. Nah, ini akan terjadi keraguan pasar terhadap disiplin fiskal yang juga tentunya nanti akan berpengaruh membuat premium risiko investasi di Indonesia meningkat, Mbak Nanda. Nah, inilah tentunya sebagai sinyal risiko downgrade rating kita nanti akan semakin nyata, Mbak Nanda. Kenapa? Karena pasar di sini akan membaca laporan Fitch yang terbaru ini sebagai kelanjutan dari apa namanya peringatan bulan Maret lalu saat Fitch juga mengubah outlook utang Indonesia menjadi negatif gitu ya. Nah, ini Fitch juga tentunya memperingatkan bahwa tekanan berkepanjangan ini akan mendongkrak biaya pinjaman pemerintah dan juga akan memperbesar peluang penurunan peringkat utang kita yang nanti akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, efek multipliernya di market tentunya sangat luar biasa. Kenapa? Karena pengaruh laporan Fitch ini, Mbak Nanda, sudah berkali-kali itu lebih sensitif melihat momentum rilisnya bertepatan dengan defisit neraca perdagangan kita di Mei kemarin itu ya sampai sekarang itu adalah 1,61 miliar dolar US dollar 1,61 miliar US dollar. Nah, ini artinya apa? Selama kita 72 bulan berturut-turut kita mengalami surplus, ini mematahkan terjadinya surplus yang selama 72 bulan berturut-turut itu. Sehingga kombinasi antara rapor merah tata kelola dari Fitch juga termasuk juga terjadinya jebolnya surplus apa dagang kita dan eksternal kita. Ini yang masih ada eksternal shock terhadap kita itu artinya apa? Ada berupa ketidakpastian negosiasi Amerika Serikat Iran di Selat Hormuz ini juga semakin mendorong dan menciptakan perfect storm yang membuat upaya intervensi agresif Bank Indonesia ini tidak ngaruh gitu Mbak. Walaupun Bank Indonesia ini sudah menaikkan suku bunga BI rate-nya itu ke level 5,75% secara berturut-turut. Nah, ini tentunya masih tetap bertahan menciptakan sentimen negatif. Nah, inilah yang tentu perlu kita waspadai Mbak Nanda gitu. Oke, saya tangkap sebenarnya itu sudah mungkin bisa diartikan sebagai warning untuk pemerintah dan juga instansi terkait, tapi Ya, saya menyoroti apa yang tadi disampaikan oleh Prof, bahwa selain dari pelemahan rupiah kan di laporan Fitch ini ada juga penurunan cadangan devisa hingga arus modal betul. keluar yang masif. Ini mengartikan Ya. apa sih Prof? Jadi gini Mbak, pada Mei 2026 BPS sudah jelaskan melaporkan bahwa neraca perdagangan Indonesia itu mencatat defisit sebesar 1,61 miliar gitu Iya. ya. Nah, termasuk juga ini berpengaruh kepada cadangan devisa kita Mbak Nanda. Kenapa? Karena kita lihat ya, secara mendasar kombinasi dari tiga fenomena tersebut termasuk pelemahan rupiah, penurunan cadangan devisa dan arus modal keluar yang masif itu artinya mengartikan bahwa Indonesia itu sedang mengalami tekanan likuiditas falas yang sistemis akibat krisis kepercayaan pasar jangka pendek. Nah, intinya kalau kita lihat Mbak Nanda, kita sekarang ini ada di lingkaran setan makroekonomi sebenarnya yang sedang bekerja. Artinya seperti kita lihat adanya investor asing melepas aset rupiah itu, mereka termasuk juga saham dan juga apa namanya SBN karena mereka khawatir akan risiko geopolitik global ini dan sentimen domestik itu seperti laporan Fitch itu masih terjadi sehingga di sini akan berpengaruh
jelas kita sekarang udah mengalami gitu ya, berpengaruh terhadap pelemahan rupiah. Untuk membawa pulang dana tersebut, maka investor asing harus menukarkan rupiah mereka ke dolar gitu kan. Sehingga permintaan dolar akan melonjak drastis. Nah, ini langsung memukul nilai tukar rupiah hingga mendekati level 18.000. Pagi ini Mbak Nanda sudah 18.000 lewat gitu. Nah, cadangan devisa yang merosot ini tentunya terpaksa melakukan apa? Karena Bank Indonesia ini kan melakukan intervensi agresif di pasar falas, baik itu spot, DNDF maupun pasar SBN, Mbak Nanda. Sehingga dengan menggelontorkan dolar Amerika Serikat dari cadangan devisa untuk menahan agar rupiah itu tidak terlalu jatuh, maka ini juga yang menguras cadangan devisa kita. Namun karena adanya suatu kredibilitas yang kurang dipercaya oleh investor, maka ini yang menyebabkan nanti lama-lama cadangan devisa kita akan tergerus semakin habis. Dan inilah juga semakin meningkatkan risk premium utang kita, Mbak Nanda. Kenapa? Karena di sini kalau cadangan devisa kita itu tergerus habis, ini tentunya artinya apa? Kemampuan atau nafas Bank Indonesia untuk mengawal stabilitas moneter itu ke depan itu semakin terbatas. Nah, tentunya Mbak Nanda ini jika cadangan devisa itu terus terkuras untuk menahan outflow misalnya atau untuk meredam outflow misalnya, maka amunisi Bank Indonesia ini akan menipis tepat di saat ketidakpastian global seperti masih adanya uncertainty Selat Hormuz dan sebagainya sedang tinggi-tingginya. Walaupun kemarin ada juga gencatan senjata, walaupun apa, kita sekarang masih uncertainty tentang pengaruh geopolitik gitu. Sehingga apa? Market di sini membaca sebagai penurunan tingkat resilient Indonesia terhadap external shock itu masih sangat dalam, Mbak Nanda. Nah, ini yang tentunya kita lihat bahwa capital outflow yang masif ini, Mbak Nanda, menandakan bahwa premium risiko Indonesia itu dianggap sudah tertinggi oleh investor. Walaupun Bank Indonesia sudah mengerek suku bunga BI rate sampai ke level 5,75%, maka selisih keuntungan yang kita lihat di sini, yield spread yang ditawarkan oleh aset keuangan Indonesia itu dinilai belum cukup sepadan untuk menutup risiko pelemahan rupiah dan ketidakpastian tata kelola ekonomi yang sudah disorot oleh Fed ini. Nah, akhirnya apa Mbak Nanda? Investor itu lebih memilih memarkir dananya di aset yang sebagai safe haven atau kembali ke Amerika Serikat sebagai flight to quality mereka. Maka market ini artinya apa? Mengartikan bahwa saat ini tidak lagi melihat persoalan rupiah hanya sekadar faktor musiman, Mbak Nanda. Seperti kemarin disampaikan kan ada repatriasi dividen di kuartal 2 gitu kan. Nanti di kuartal ketiga maka akan ada rupiah ini akan menguat dengan sendirinya. Ternyata kan tidak. Nah, ini apa? Ini sebenarnya sebuah tantangan struktural yang serius, Mbak Nanda. Jadi sentimen pasar itu sekarang beralih dari risk on ya ke risk off gitu, Mbak Nanda, secara ekstrim terhadap aset-aset Indonesia. Ini yang sangat krusial sekali dan tentunya ini pemerintah sudah harus bersikap yang bagaimana kalau saya nilai Mbak Nanda, kredibilitas itu lebih mahal daripada mata uang itu sendiri gitu Mbak Nanda. Oke, saya tangkap ini tantangan bagi struktural dan kita berbicara mengenai resiko penurunan peringkat utang. Apalagi yang mungkin akan terjadi dari laporan Fitch ini. Tapi kita tahan dulu, Prof. Gafmi, kita akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kompas Bisnis, Saudara. Kami mencari tahu, mendengarkan lebih utuh, dan mendalam. Kami mempertanyakan rasa keadilan. Klarifikasi. Masa kita saling melengkapi bisa menyuarakan apa yang menjadi rosonya publik. Kami, Rosi, Ruang OPD. Sumber informasi. Dari hobi traveling sampai sepeda gunung, jadi makin nikmat bareng Indomie goreng. Bikin hidup senikmat Indomie goreng. Saraf sehat bikin aktivitas jadi lebih nyaman. aduh kebas, kesemutan. Hemavito Neuroforte, obati kebas dan kesemutan akibat kurang vitamin neurotropik. Hemavito Neuro, untuk cegah datang lagi. Hemavito Neuroforte obati, Hemavito Neuro cegah. Dari Hemavito dipercaya sejak 1977.
menanti waktu rehat di siang hari dengan sejumlah informasi. KPK membenarkan pihaknya melakukan operasi tangkap tangan. KPK juga menyita sejumlah uang dalam mata uang rupiah. Mengikuti sumber berita yang selalu menginspirasi. Kreativitas tanpa batas ini ditunjukkan oleh sekelompok pengrajin ibu-ibu yang ada di kota Makassar. Kompas Siang, setiap hari pukul 11 siang, live di Kompas TV. Didukung oleh Aku mau pesen 2. Yang pertama, fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Efektif meredakan flu dan sakit kepala. Untung ada Ultra Flu, flu reda, lega rasanya. Dengan kemasan baru, Inasua, hidangan fermentasi ikan khas masyarakat Teon Nila Serua di Maluku, menyimpan jejak sejarah dan identitas budaya yang terus dijaga hingga kini. Dari resep warisan leluhur hingga inovasi produk masa kini, Inasua menjadi simbol ketahanan dan kebersamaan masyarakat TNS. Bagaimana upaya pelestarian kuliner tradisional ini di tengah perubahan zaman? Mata Indonesia, Selasa 7 Juli, pukul 9:30 pagi di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Kembali lagi di Kompas Bisnis, saudara masih terhubung bersama kami, Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Erlangga, Profesor Rahma Gafmi. Kita melanjutkan perbincangan yang tadi, Prof. Gafmi. Tadi kan disinggung mengenai cadangan devisa. Dari laporan Fitch, proyeksikan mengenai cadangan devisa sendiri, ini akan mencukupi untuk 4,9 bulan pembayaran eksternal pada tahun 2026. Sementara cadangan devisa akhir Mei di 5,6 bulan pembayaran. Apakah dari Prof. Gafmi sendiri melihat sebenarnya resiko penurunan peringkat utang ini sudah di depan mata, Prof? Ini Mbak Nanda, urgensi berada pada level yang sangat mendesak menurut saya saat ini, khususnya bagi negara kita, kan ini negara kita Indonesia emerging market ya Mbak. Jadi fondasi utama itu untuk menarik modal asing sebenarnya kan adalah berada pada kredibilitas kebijakan dan kepastian hukum. Jadi ketika lembaga rating global itu seperti Fitch itu mulai mempertanyakan aspek tata kelola dan juga disiplin fiskal, maka taruhannya itu bukan lagi sekadar fluktuasi harian daripada kurs rupiah itu sendiri, tapi melainkan reputasi investasi negara dalam jangka panjang, Mbak Nanda. Jadi intinya kalau risiko-risiko ini tetap diabaikan gitu, Mbak, karena kita nanti potensi downgrade rating utang itu menjadi, menurut hemat saya itu adalah junk bond gitu, Mbak. Jadi saat ini outlook utang Indonesia itu berada di posisi negatif. Jadi jika pemerintah ini abai untuk menjaga disiplin fiskalnya, misalnya memaksakan pelebaran defisit APBN itu melebihi batas aman atau merevisi undang-undang keuangan negara itu secara ugal-ugalan, maka Fitch itu dapat mengeksekusi penurunan peringkat utang ini dari triple B ke minus atau negatif, Mbak, atau bahkan jatuh ke level spekulatif. Nah, ini yang saya jangan sampai gitu menjadi junk bond gitu, Mbak. Apa? Karena ini sangat bahaya, Mbak Nanda. Banyak institusi nanti terutama dana pensiun gitu ya, manajer investasi yang besar atau secara global gitu, itu memiliki regulasi ketat, Mbak. Jadi artinya apa? Mereka itu dilarang memegang aset dari negara-negara yang berstatus non-investment grade. Jadi jika ini terjadi, Mbak Nanda, itu akan terjadi apa yang disebut dengan forced selling, yaitu secara massal, yang jauh lebih destruktif dari yang terjadi kemarin. Nah, yang kedua, Mbak, ketika kredibilitas kebijakan ambruk, ya, ini investor kan akan menuntut imbal hasil atau yield yang lebih tinggi, jauh lebih tinggi lagi. Sehingga sebagai kompensasi atas risiko untuk memegang surat utang pemerintah ini, kalau pemerintah tidak menyiapkan yield yang lebih tinggi, maka tentunya nggak ada yang mau sama sekali gitu. Bahayanya nanti apa? Yield SBN-nya itu akan sangat drastis melonjak, Mbak. Berarti apa? Pemerintah itu harus membayar bunga utang yang jauh lebih mahal yang ada di APBN kita. Akhirnya apa? Anggaran yang seharusnya digunakan untuk subsidi, energi, pendidikan, atau infrastruktur, maka terpaksa nanti tersedot hanya untuk membayar bunga utang sehingga APBN kita menjadi tidak produktif, Mbak Nanda, nanti ke depan. Ini kita lihat, Mbak, karena kenapa ya? Kita kan juga tahu, Mbak, kenapa sih padahal BI ini udah gencar untuk intervensi gitu ya.
menaikkan BI rate-nya juga sudah 3 kali berturut-turut. Kenapa masih rupiah ini nggak turun-turun gitu ya? Ini kan dipicu runtuhnya kepercayaan market sebenarnya akan membuat biaya impor melambung tinggi, Mbak. Kita akan nanti terjadi imported inflation. Apalagi, Mbak, sekarang kita itu dunia itu mengalami gelombang panas yang juga itu akan mengancam inflasi pangan dunia, Mbak. Sehingga ini nanti kita akan semakin kekeringan dolar, Mbak, dan tentunya juga kita akan mengalami kelangkaan bahan pokok. Nah, sektor real dan manufaktur ini tentunya Mbak Nanda, semua orang tahu itu bergantung pada bahan baku impor termasuk pangan, energi juga. Itu akan mengalami tekanan hebat, Mbak. Nah, nanti jika Bank Indonesia ini kehabisan amunisi cadangan devisanya, maka investor itu terus keluar ya secara masif. Likuiditas dolar nanti di dalam negeri akan semakin tidak ada, akan semakin kering. Nah, akhirnya apa? Perusahaan domestik terancam, Mbak. Akan kesulitan kan gitu mendapatkan falas untuk perdagangan internasionalnya. Nah, kalau udah terancam begitu apa, Mbak? Di depan kita bayang-bayang PHK massal dan kelangkaan barang itu terjadi, Mbak, nanti. Nah, ini yang kita takutkan, Mbak. Sehingga apa? Ini akan menjalar pada efek-efek domino yang lain, termasuk kepada industri perbankan juga, Mbak Nanda. Karena tekanan di pasar modal ini dan nilai tukar itu akan langsung merayap juga ke neraca perbankan. Termasuk juga cost of fund perbankan akan ikut terkerek naik yang pada akhirnya apa? Memaksa bank itu menaikkan suku bunga kreditnya. Kalau suku bunga kredit naik maka NPL-nya juga berpotensi melonjak. Sehingga apa, Mbak? Kredit macet akan tinggi nanti karena pelaku usaha udah kesulitan membayar cicilan utangnya kan, seiring dengan melambatnya ekonomi. Maka inilah nanti juga akan merembet lagi, mengancam stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Maka ini tidak bisa kita menganggap selalu mengatakan resilient terus. Tapi apa yang harus dilakukan secara konkret? Maka kita harus mengembalikan kredibilitas ini kepada market, Mbak. Terutama adalah tata kelola good governance fiskal kita dan kepastian hukum. Kepastian hukum itu harus diiringi dengan teknokrasi dan bagaimana juga meritokrasi, Mbak. Ini yang dibaca oleh investor. Jadi investor ini sangat takut, Mbak, sekarang. Karena apa? Langkah emergensi yang dinanti pasar itu, yang dinanti market itu, sekarang market itu tidak butuh intervensi verbal, Mbak. Tapi investor itu menunggu sinyal konkret dari Kementerian Keuangan, otoritas terkait berupa apa? Komitmen tegas untuk menjaga defisit APBN itu tidak sampai melonjak di atas 3%. Termasuk juga transparansi penuh terkait rencana Badan Komoditas Baru DSI, Mbak. Ini juga mengancam, Mbak, sehingga ini semua complicated, Mbak Nanda, gitu. Berarti Prof, kita pertegas lagi di sini. Tadi Prof kan bilang harus ada langkah konkret di sini. Jadi apa yang sebenarnya perlu dilakukan oleh pemerintah dan juga BI? Karena dalam analisisnya saya singgung lagi, dari laporan Fitch kan bilang intervensi BI telah mengurangi cadangan devisa dan menyerap likuiditas rupiah sehingga memperketat kondisi pendanaan domestik. Sementara kebutuhan falas bisa meningkat di masa mendatang. Jadi apa yang perlu harus dilakukan pemerintah dan juga BI, Prof? Ya, Mbak Nanda. Jadi gini, kalau kita ingin kalau hemat saya, untuk sementara pemerintah ini menyampingkan ego sektoralnya dulu. Jadi mari kita memberikan suatu kepastian hukum kepada para investor di market kita ini, apa yang langkah konkret yang perlu ditunjukkan. Dan kalau misalnya ada perubahan undang-undang dan sebagainya yang memicu adanya kepercayaan market ini semakin dalam, maka itu ditunda dulu. Karena saat ini belum waktunya. Jadi kita momentum itu belum tepat pada kondisi kita berada pada tekanan-tekanan baik itu eksternal maupun domestik. Yang selama ini memang investor itu Mbak, kalau di pasar keuangan, Mbak, itu beda, Mbak, dengan kalau kita menarik misalnya foreign direct investment ya, Mbak. Kalau foreign direct investment itu kan membangun pabrik, Mbak. Kalau misalnya ada faktor cuaca seperti badai geopolitik misalnya seperti itu kalau kita kuat di sektor real, Mbak, kan tidak mudah investor itu untuk lari keluar gitu. Tapi karena kita ini masif di lembaga artinya di portofolio, maka itu sangat memudahkan. Maka nanti ke depan yang saya tekankan, bagaimana menarik foreign direct investment setinggi-tingginya di Indonesia untuk membuat buffer supaya kita itu
ada hantaman apapun, kalau sektor real kita itu kuat, maka ini juga akan mendongkrak, jangan sampai juga terjadi defisit neraca perdagangan kita. Nah, kenapa kita sampai mengalami defisit neraca perdagangan? Karena sektor real kita nggak kuat, Mbak. Lebih banyak membeli daripada menerima dolar kita. Lebih banyak membeli bayar impor daripada kita ekspor. Artinya apa? Di sektor real kita, senyampang menurunnya manufaktur, kita semakin lemah. Kemarin juga PMI kita sampai turun ke level 49,6, Mbak. Jadi ini kan juga sudah ada suatu warning yang sangat kuat bahwa kita ini harus niru Vietnam. Apa yang perlu dilakukan, yaitu tadi kepastian hukum, jelas dan tegas, terus juga bagaimana teknokrasinya itu. Jadi Mbak gini, politik itu kalau dibarengi dengan teknokrasi, itu sangat bagus Mbak. Termasuk juga meritokrasi. Jadi jangan politik ini di Indonesia dijadikan panglima, Mbak. Kalau politiknya dijadikan panglima, maka kita ini nggak bangun-bangun, nanti jatuh terus, jatuh bangun, akhirnya nggak bangun-bangun. Seperti yang Latin Amerika gitu, Mbak. Jadi udah banyak contoh lah, Mbak. Jadi marilah kalau memang ini adalah tujuan untuk negara kita, untuk rakyat Indonesia, kan Presiden selalu bilang untuk rakyat. Apapun jiwa raga pun katanya dipertaruhkan untuk rakyat. Maka harusnya kalau itu begitu, maka ego sektoralnya itu dikesampingkan. Politiknya itu dibarengin dengan teknokrasi dan meritokrasi. Itu juga dilihat Mbak sama lembaga rating gitu Mbak, karena itu akan berpengaruh pada good governance. Ketika misalnya presiden ini tidak dibantu oleh orang-orang yang capable, yang mempunyai suatu kompetensi yang jelas, maka jelas di sini akan berpengaruh pada kebijakannya. Kebijakan itu selalu tidak memihak kepada semuanya, baik itu sektor swasta maupun juga rakyat Mbak. Seperti itu Mbak Nanda. Jadi intinya begini Mbak, kalau saya lihat terkait dari kepercayaan investor ini Mbak, kekhawatiran Fit ini terhadap kehadiran DSI dan sebagainya ini sebenarnya masuk akal Mbak, dan memiliki landasan-landasan risiko yang sangat kuat hemat saya Mbak Nanda. Jadi itu jangan dulu sekarang, kan itu nanti kalau nggak salah Mbak Nanda di Januari 2027 itu sudah akan berlaku. Nah itu Mbak, risikonya yang saya lihat ya Mbak Nanda, bagi pelaku pasar modal dan eksportir komoditas strategis itu seperti misalnya batu bara, CPO, dan juga ferronikel, itu kebijakan yang dijadwalkan roll out penuh pada 1 Januari 2027 itu Mbak, memicu ketidakpastian regulasi. Jadi regulatory uncertainty itu masih sangat kuat, yang sangat tinggi. Kenapa? Karena ada beberapa alasan yang dipantau oleh investor Mbak. Pertama apa? Adanya pricing power Mbak. Dalam laporan Fit itu, tentunya Fit itu khawatir. Apa sih kekhawatiran terbesar Fit itu artinya apa? Kewenangan untuk menentukan harga jual dan margin ekspor Mbak. Ini yang dikhawatirkan. Kenapa? Ya kita pakai logika sederhana aja Mbak Nanda. Selama ini kan korporasi komoditas kelas kakap itu seperti Indika Energi, terus Bumi Resource ya, atau juga grup sawit itu kan memerangi persaingan global. Kenapa? Karena kecepatan negosiasi dan fleksibilitas harga yang langsung dari buyer itu bisa dia nikmati Mbak. Jadi dia langsung kan dengan buyer sendiri gitu Mbak. Karena ini nanti Mbak, kalau DSI-nya juga ini tidak juga melihat dengan kondisi yang kita sekarang lagi istilahnya permasalahannya lagi complicated gitu, maka jika jalur transaksi ini harus melewati DSI yang satu pintu itu, dianggapnya fleksibilitas korporasi itu akan tergerus Mbak Nanda. Sehingga apa? Investor khawatir intervensi harga oleh DSI itu dapat memicu inefisiensi yang juga memangkas profitabilitas emiten, Mbak Nanda. Oke, Prof. Gafni, maaf saya potong. Saya menangkap apa yang disampaikan Prof. Gafni bahwa yang harus diperhatikan berarti kan sesungguhnya adalah soal kepercayaan investor yang dipicu kekhawatiran, kredibilitas kebijakan, disiplin fiskal, sampai dengan tata kelola pasar modal. Berarti kalau dari Prof sendiri sebenarnya melihat seberapa urgent pemerintah untuk merespons peringatan ini, dan apa bahayanya jika peringatan ini diabaikan, Prof? Oh, sangat urgent. Kalau pemerintah mengabaikan, maka jangan salah. Nanti kan sudah banyak Mbak mohon maaf nih, investor-investor Eropa juga itu sudah sangat agak menjauh dari negara kita. Yang saya khawatirkan nanti kalau tidak ada orang atau investasi ke kita, termasuk juga kita mau mencari utangan gitu Mbak ya, karena kita misalnya mengalami defisit itu kan angel.
Nah, kalau kita tidak ada yang memberikan utangan, masa kita mau mencetak uang, Mbak? Kalau mencetak uang kan risikonya nanti kepada ekonomi kita semakin buruk, Mbak. Artinya apa? Money printing itu tidak baik karena itu kalau tidak diimbangi dengan ketersediaan barang dan jasa, ya udah kita tutup seperti tahun 60-an itu Mbak Nanda. Akhirnya apa? Senering kan seperti itu. Semakin tidak berdaya rupiah kita, semakin tidak bernilai rupiah kita. Itu yang sangat bahaya. Kedua lagi apa? Masyarakat kita semakin tidak memiliki pekerjaan. Kalau masyarakat kita semakin tidak memiliki pekerjaan, maka apa? Erosi sosial terjadi, Mbak. Yang terjadi apa nanti? Kriminalitas maka akan semakin meningkat. Oke. Bisakah pemerintah untuk mengatasi hal itu sementara TNI-nya, polisinya sudah suruh bertani? Kan gitu, Mbak. Jadi sekarang ini kan aneh-aneh gitu kebijakan, Mbak. Jadi tidak pada poinnya, tidak pada pokoknya, tidak pada kompetensinya gitu. Tentara sama Polri disuruh bertani. Padahal kan tugasnya adalah menjaga keamanan, melindungi rakyat, kan seperti itu, Mbak. Oke, berarti ada PR di depan ya sebenarnya untuk pemerintah sendiri nih, Prof. Nah, PR-nya, Mbak. Dan harus ada skala prioritas, Mbak Nanda. Baik, Prof, kita menyinggung soal DSI, tadi juga disinggung oleh Prof. Gafmi bahwa menyoroti kehadiran DSI ini juga dianggap resiko tinggi karena detail operasional kebijakannya yang masih terbatas. Apakah kekhawatiran investor ini masuk akal, Prof? Kalau dari masuk akal sekali, Mbak. Karena gini, Mbak, kebijakan ekspor satu pintu ini yang bergulir di tengah pengetatan aturan ini, kan kemarin kan devisa hasil ekspor kita DHE, di mana eksportir itu kan wajib memarkir 50% falas mereka di bank domestik selama 1 tahun, Mbak Nanda. Nah, apa yang dijadikan ketakutan oleh investor di sini, Mbak Nanda? Kehadiran DSI ini memicu kekhawatiran baru mengenai kontrol perusahaan atas hasil penjualan falas mereka. Sehingga investor cemas akan terjadi hambatan-hambatan administratif atau penundaan pencairan dana. Nah, ini kan Indonesia, Mbak, tidak seperti di luar gitu yang punya suatu infrastruktur yang cukup gitu ya, dan juga pengelolaannya transparan gitu ya. Nah, pada akhirnya apa? Itu kan akan mengganggu arus kas, Mbak. Cash flow emitennya untuk membayar utang atau membagikan dividen kan juga terhambat. Siapa yang mau untuk melakukan hal itu, investasi di Indonesia kalau itu terhambat? Akhirnya lari nanti. Sehingga juga ada emiten-emiten komoditas pasar yang besar itu, Mbak, akan membangun reputasi dan juga kontrak jangka panjang dengan pembeli, misalnya di Cina, India, Jepang, misalnya selama puluhan tahun. Maka ketika DSI diposisikan sebagai eksportir utama, itu kan mengkonsolidasikan transaksi kontrak, ada risiko hilangnya kendali perusahaan atas hubungan pelanggaran. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh investor, termasuk juga Mbak Nanda, sekarang kita itu memang kalau lihat fit secara spesifik gitu ya Mbak Nanda, itu kan menggarisbawahi bahwa mekanisme itu belum transparan. Jadi ketidakpastian mengenai besarnya biaya administrasi yang akan ditarik oleh DSI, bagaimana pembagian marginnya juga, termasuk bagaimana kesiapan infrastrukturnya juga, infrastruktur logistik terutama, itu membuat pelaku pasar mengkategorikan DSI itu mempunyai risiko yang sangat tinggi. Jadi high uncertainty. Demikian Mbak Nanda. Sehingga apa dampaknya, Mbak Nanda? Ini sudah memberikan peringatan keras gitu Fit ya. Jadi jika ketidakpastian regulasi akibat DSI ini berlarut-larut dan merusak margin serta juga meningkatkan risiko Mbak pada risiko falas korporasi, maka Fit ini tidak segan-segan Mbak Nanda untuk menurunkan penilaian risiko negara kita, yaitu sektor pertambangan Indonesia, termasuk tadinya yang dari medium menjadi high gitu Mbak Nanda. Baik Prof, berarti perlu menjadi pertimbangan untuk pemerintah, apalagi dalam analisis Fitch ini kan juga memperhatikan soal kepercayaan investor yang dipicu beberapa hal, kekhawatiran, kredibilitas kebijakan, disiplin fiskal, sampai dengan tata kelola pasar modal. Terima kasih sudah berbagi insight-nya bersama dengan kami pagi ini di Kompas Bisnis, Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga, Profesor Rahma Gafmi. Terima kasih Prof, sehat selalu, selamat pagi. Terima kasih Mbak Nanda. Saudara tetaplah bersama kami akan kembali.